Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Toha ayat 124. Teman-teman semua, kita sudah ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Tanpa Al-Quran, kita akan kesulitan membedakan antara perkara yang hak dan yang batil. Maka hiduplah dalam dekapan Al-Quran, bacalah, pelajari, kemudian amalkan. Namun ternyata realitanya, sekedar membaca Al-Quran saja masih banyak alfanya bagi sebagian besar manusia, terutama di zaman modern seperti sekarang. Meski hidup serba canggih, kita bisa membuka Al-Quran dimanapun, ya, karena Al-Quran itu sekarang ada di gadget. Tapi kenapa rasanya begitu sulit untuk memulainya? Hari-hari kita dipenuhi oleh hal-hal yang kurang berfaedah, sampai-sampai kita lupa dengan keutamaan membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah petunjuk hidup manusia. Jangan-jangan bukan kita yang tidak mau membaca Al-Quran, khawatirnya Al-Quranlah yang enggan dibaca oleh kita. Saking malasnya kita menyentuh mushaf, sampai-sampai tak jarang Al-Quran di rumah selalu tergeletak hingga berdebu tanpa pernah disentuh. Coba tanyakan pada diri sendiri, sudah berapa lama tidak membaca Al-Quran? Dari tahun lalu hingga hari ini. Target membaca Al-Quran masih berhenti di surah Al-Baqarah saja. Tidak ada peningkatan. Bahkan dalam setahun belum tentu bisa menghatamkan Al-Quran. Apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita? Apakah dunia lebih menarik untuk dilihat tanpa jeda, sehingga hati kita merasa tertutup dan sulit menerima petunjuk? Baru membuka Al-Quran 1 menit saja, rasanya sudah mengantuk. Rasanya sudah ingin segera untuk tidur. Lantas bagaimana caranya supaya hati tergerak kembali agar rajin membaca Al-Quran? Teman-teman semuanya, semoga Allah senantiasa mengampuni kelalaian kita, sampai-sampai mungkin sesekali kita merasa sangat enggan untuk membaca Al-Quran. Kita terlalu fokus dengan dunia, padahal dunia bisa didapat dengan mengejar akhirat. Bukankah ketika kita mengejar akhirat, dunia pun akan mengikuti? Ternyata kita terlalu memusingkan hari esok dan bagaimana masa depan di kemudian hari. Padahal masa depan yang sesungguhnya adalah akhirat. Bagaimana kita bisa hidup dengan baik sesuai perintah Allah jika petunjuknya saja tidak pernah kita pelajari? Al-Quran itu adalah petunjuk yang dengannya kita dapat mengetahui kebenaran. Al-Quran adalah obat hati yang dengannya kita bisa hidup tentram dan damai. Dengan Al-Quran, kemuliaan akan didapat. Tapi bacaan saya belum lancar, masih terbata-bata, sehingga sulit sekali untuk membaca Al-Quran dengan benar. Mungkin hal itu bisa saja keluar dari mulut kita. Tak apa, tak mengapa apabila bacaan Al-Quran kita belum sempurna. 2 kali pahala bagi mereka yang masih terbata-bata membaca Al-Quran disebabkan oleh usahanya. Allah melihat usaha kita yang masih kesulitan membaca Al-Quran, tapi begitu rajin membacanya. Allah tahu kita belum lancar, tapi keinginan untuk memperbaiki bacaan begitu kuat sampai rela menghabiskan waktu untuk belajar. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Bacalah Az-Zahrawain, 2 surat cahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran.
karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan, atau seperti dua cahaya sinar matahari, atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya, atau bersambung satu dengan yang lainnya. Kemudian akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Bacalah pula surat Al-Baqarah. Mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan, dan meninggalkannya akan mendapat penyesalan. Para tukang sihir tidak mungkin menghafalnya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman semuanya, Al-Quran itu akan menolong kita bukan hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Quran itu ibarat buah utrujah yang memiliki rasa manis serta aroma yang wangi. Maukah kita seharum buah tersebut? Maka bacalah Al-Quran dan amalkan isinya. Insya Allah hari-hari kita akan jauh lebih tenang dan nyaman, tidak gelisah, tidak berantakan. Bukankah kita sering mengeluh akibat perasaan yang tidak menentu setiap harinya? Rasanya ada saja yang membuat hati gelisah, hingga tak jarang kita pun tidak mengerti apa penyebabnya. Bisa jadi hal tersebut asbab kita jarang menengok Al-Quran, asbab kita jarang membacanya. Kita malas membaca Al-Quran karena merasa terlalu sibuk dengan pekerjaan di dunia, juga tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Kalau menuruti kesibukan, siapapun tidak akan pernah sempat membaca Al-Quran. Maka luangkan waktu untuk membacanya, supaya hati kita menjadi tentram dan hari-hari kita menjadi jauh lebih teratur dan lebih tenang. Insya Allah ya, sekarang kita sudah menginjak bulan suci Ramadan ya, sudah lewat beberapa hari. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa lebih memaksimalkan diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa membantu diri kita juga untuk membentuk kepribadian diri kita, sehingga diri kita itu bisa dekat dengan Al-Quran ya, kita bisa menghafal Al-Quran ya, dan kita bisa mengamalkan isi-isi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari saya bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.